together stronger. Terus Pak, bicara lagi masalah ke Australia. Di sana, otomatis kan di sana mengadopsi budaya Barat kan Pak, sangat berbeda dengan kita. Itu menurut Bapak bagaimana? Karena kan kita Apa yang dimaksud dengan budaya Barat? kan Australia itu budaya Barat banget kan Pak, lebih ke American gitu kan. Apakah saya salah ini? Saya kan nggak pernah ke sana ya, sorry sekali ya. Saya nanya-nanya masalahnya ini. Kembali lagi yang dimaksud dengan budaya Barat itu apa? Kalau mau dibilang bahwa di sana terkait perbedaan nilai dan value, mungkin. Tapi kalau kita lihat ngomong tentang kedisiplinan, bagaimana tentang cleanliness of the toilet, mereka bagus dari kita. Kita bau pesing sana kalau lihat sana. Iya Pak. Ya, Padahal itu contoh sederhana lah. Terus apa yang salah dengan Western style and Western culture? Padahal di kita udah mengembar-gemborkan bahwasanya ada halal tourism ya Pak ya. Seharusnya halal itu kan mengutamakan clean. Tuh, Clean is itu a part of- toyib. Iya kan Pak, toyib. Halal and toyib seharusnya yang dikembangkan. Halal and toyib. Gimana itu Pak? Gimana itu Pak? Ini bukan kafir loh ya. Jadi kalau mamanya kita ngomong tentang konsep budaya Barat itu kayak apa, jangan sekali-sekali itu dia campur aduk dengan konsep kafir yang ada yang selama ini kita pahami secara tradisional. Ada beberapa ulama yang mengatakan Islam ada di kita, tapi Muslim ada di sana, di Barat. Ada yang ngomong gitu. Karena apa? Mereka yang melakukan adab-adab dan adat-adat yang dilakukan, bagaimana mereka saling memuliakan sama manusia, bagaimana mereka memberikan perhatian kepada orang-orang yang marginal, miskin dan telantar, itu jauh lebih baik daripada kita yang ngaku sebagai Muslim. Kemarin di salah satu conference yang diselenggarakan oleh salah satu UIN di Indonesia yang merupakan mandatory conference-nya Kemenak, menyebutkan Islam is perfect, but Muslim is not. Apa makna dari situ? Ajaran Islam sempurna, diakui oleh semua pihak. Tapi Muslim itu ada dua, bad Muslim dan good Muslim. Kita mau pilih yang mana? Pak Wakil Menteri Agama satu mengkritik, kalau sudah Muslim pasti good, nggak ada bad Muslim. Kalau dia bad Muslim berarti ya belum Muslim. Dia hanya mengaku sebagai pemeluk Islam, tapi belum Muslim. Itu katanya Romo Wahmen. Dan itu menjadi perdebatan yang menarik sebetulnya. Sudahkah kita Muslim? Itu bagus itu Pak, buat jurnal ekonomi syariah. Iya kan Pak? Untuk manajemen juga kayak gitu. Bagaimana syariah compliance terhadap kita yang mengaku Muslim? Jangan tiba-tiba sorry sir I'm confessional management student. Dokter koncone gak nate ngomong sodako. Nah kan dokter konco gak tahu ngomong sodako. Oke Pak, ngomongin masalah studi abroad, studi overseas gitu Pak. Kan di Indonesia itu banyak sekali ya Pak ya. Terutama kita tadi udah bicara masalah Pak Rum ke Australia itu masalah untuk penelitian. Tapi sebelumnya Pak Rum juga lulusan dari Curtin University. And Murdoch University. Luar biasa sekali, tepuk tangan buat Pak Rum. Saya itu terinspirasi dari teman-teman dari Pak Rum. Karena apa? Karena beliau itu keliling terus di luar negeri. Dalam hati saya, kapan ya saya bisa gitu. Itu ada nggak sih Pak tipsnya buat ya mungkin yang nanti mau S2 atau teman-teman yang nanti mau kuliah di UINSA terus habis itu nyambi double degree di luar negeri, kan pasti ada kemungkinan kan Pak itu Pak? Kemungkinan itu bisa terjadi. Kalau saya mau cerita flashback beberapa waktu sebelum saya jadi dosen di IAIN saat itu, IAIN Sunan Ampel, saya nggak pernah kepikiran bahwa saya bisa sekolah S2, S3 di luar negeri. Nggak pernah kepikiran. Sekolah S2, S3 aja nggak kepikiran waktu aku S1 mil. Gak kepikiran. Bahasa Inggris saya saat itu juga ya sekedar hanya bisa untuk ngomong sama turis. Itu modal awal. Sama kayak saya berarti Pak. Modal nekat. Belum ada isinya, belum bisa ke arah konten-konten tertentu gitu kan. Begitu jadi dosen di IAIN saat itu,
rektor pada saat itu punya program peningkatan kapasitas mutu dosen dengan bahasa asing, dan salah satu iming-imingnya adalah peserta yang terbaik itu nanti dikirim ke luar negeri. Saat itu ikut seleksi beasiswa macam-macam. Alhamdulillah saya termasuk yang bisa berangkat. Oh, berarti yang terbaik dong. Bisa berangkat dan lolos seleksi otomatis di situ kan. Dan juga ini tidak lepas juga dari program Kementerian Agama juga. Saat itu ada program namanya DGIA, Directorate General Islamic Education Coursework something, intinya kayak gitulah. Yang mana para alumni kita sekarang banyak yang dikirim Australia, Belanda, Amerika, ada yang ke Eropa gitu kan. Dan kawan-kawan ini ternyata menjadi pembeda. Artinya pembeda itu kita menjadi tokoh di masing-masing kampusnya saat ini. Lah, pasca ikut program itu akhirnya kan terpaksa ke luar negeri. Kita ke luar negeri pun dulu bapak pun nggak yakin. Bapakmu iki mek guru SD disambi macul isok ta. Gak mikir. Paling pol yang imami masjid nang musola terdekat di rumah atau di masjid terdekat di rumah. Isok ya mek ndonga tok le. Ibu juga bilang gitu, aku mek ibu rumah tangga, mek ngewangi bapakmu nyang sawah. Iso-iso aku mek ngewangi toko donga, ibu almarhum bilang kayak gitu. Jadi ya selain fasilitas dari kantor, usaha kita, ya doa orang tua, ya bisa kayak gitu. Intinya cuma di situ, Mil. Dan ketika di sana, jangan hanya terfokus kepada sekolah. Relasi ya Pak ya? Relasi. Jelek-jelek gini, Mil. Iya. Jelek ya, Mil ya? Kalau jelek belum nikah Pak, udah nikah berarti ganteng. Jelek-jelek gini, Mil. Saya pernah mendirikan organisasi kemahasiswaan di Murdoch Uni. Saat itu belum ada PPIA. Saya yang jadi ketua pertama, namanya MUISA, Murdoch University Indonesian Student Association. Pendirinya, the founder MUISA. Is Ahmadul Fitrianto from UINSA. Waktu itu di Murdoch University tahun 2007 2008 kalau nggak salah berdirinya itu. Terus pulang sebentar di Kartin, beberapa kali ikut pemilu lokal Student Association-nya Indonesia, gagal, Mil. Di PPIA gagal, di AIPSA gagal gitu kan. Dilala kersane Gusti Allah, beberapa dengan kawan-kawan, dengan Bu Ida saat itu, Bu Ida Palaloi, warga negara Australia keturunan Indonesia, mendirikan namanya CIMSA, Kertin Indonesian Muslim Student Association. Oh iya, saya tahu alurnya ini kemana. Dari situ mengorganize beberapa kegiatan, terus ada kawan-kawan dari Bangladesh itu melihat saya, anak ini punya potensi nih, dirayu lah Mil, ikut running pemilu rayanya Kertin untuk ikut jadi President Student Union di Kertin. Awalnya nggak mau aku, Mil. Karena itu besar ya Pak ya Pak. Besar dan beyond my imagination gitu loh. Dilalah kesannya Gusti Allah, dia berangkali datang ke hub saya, ke kantor riset saya di Humanities Faculty. Kita beda fakultas. Saya dirayu, saya bilang, yes, I will apply. Tapi aku gak apply, Mil. Terus suatu saat aku diundang makan malam ke hubnya dia. Aku datang. Di mejanya dia udah disiapin formulir, Mil. Aku tinggal tanda tangan bersedia. Aku tanda tangan, dia setor. Besok kampanye dia yang kampanye sama kawan-kawannya. Jangan-jangan teman yang kesini kemarin bukan Pak? Iyalah. Oh iya, Mr. Asif. Salah satunya. Yang dari Bank Sentral Bangladesh itu, yang dari motor. Oh iya Pak, iya. Itu di tahun pertama, kalau di sana itu pemilihan setiap posisi itu kan running as individual.
Jadi memangnya presiden running sendiri, wakil presiden running sendiri, treasury running punya pemirsa sendiri-sendiri ya, Pak, ya? Sendiri di waktu yang sama. Jadi nggak paket. Enggak langsung ketua wakil Enggak. Sendiri running sendiri. Jadi Bapak punya kesempatan buat apply kayak sama enggak jadi presidennya. Vice presiden pun bisa, Pak. Apa bagaimana? Awalnya vice presiden. Hmm. Pada first stage ya vice presiden dulu lah. Setelah popularitas dan programnya cukup baru Oh. running start. Berarti di Kertin itu jadi vice presiden dulu, wakil Presma. Terus habis itu jadi Presma di Kertin University. Pada tahun berapa itu, Pak? Itu 2015 atau 2016 gitu. Oh iya. Lupa. Tapi memang Pak Rum pernah bercerita sama saya bahwasanya itu ya luar biasa sekali ya Pak anggarannya. Dan itu yang menjadikan koneksi, kenal banyak profesor dari tidak hanya dari kampusku doang, gitu kan, juga kenal di beberapa dan kawan-kawan yang dulu running bareng juga sudah punya posisi yang cukup di Tinggi tempat di universitas masing-masing. masing-masing. Dan di situ akhirnya aku juga banyak dikenal orang. Itu mengapa I still have friends while I'm back to Indonesia for almost 10 years. I still know them very well. Oke. Karena kemarin saya juga kaget Pak. Mr. Asif itu bilang bahwasanya he is a lecturer in NUS University. Kayak, itu kan sangat keren sekali ya Pak ya. Pak Arum itu di UINSA gitu kan. Ini bukan kita, tapi kan luar biasa sekali. Kita punya dosen lulusan dari Kerten University, baru teman-temannya itu di NUS, teman-temannya di mana lagi Pak. Pak Arum itu nyasar ke UINSA. Tapi itu keren Pak, keren. Karena saya kalau lihat motivasi Pak Rum, apalagi tadi sempat bicarakan Pak, kayak kuliahlah keluar overseas, terus habis itu saya itu selalu terharu Pak. Apalagi tadi Bapak mention ada cawe-cawe doa dari orang tua, itu saya pasti kayak terenyuh dalam hati saya Pak, karena ya mungkin dari keinginan saya juga ada keinginan untuk melakukan itu Pak gitu loh. Tapi saya nggak tahu, kayak saya selalu punya planning, tapi untuk hal tersebut saya pengen, tapi saya nggak tahu jalan di mana. Tapi saya selalu begini Pak, nggak apa-apa, ini dulu lakuin yang terbaik, nanti pasti ada jalan kok, tiba-tiba ada jalan gitu aja. Saya selalu percaya kepada ya Allah, nanti pasti ada jalan. Kalau kita ngelakuin yang terbaik, nanti pasti ada yang kayak itu loh, prinsipnya namanya Rolling Stone, Mil. Rolling Stone prinsip. Watung gelondong. Pak, bahasa Inggrisnya keren Pak. Tapi kok bahasa Indonesia Pak? Rolling Stone, watung gelondong. Tapi memang ya itu memang kita harus menjalani hidup apa adanya. Iya, let it go aja. Let it go bukan berarti tanpa without preparation planning, ya. right? Without planning and preparation nggak mungkin. Iya, betul. Kalau kita lihat memang ilmunya Gusti Allah itu, Mil, dimanapun sama. Di Australia, di Arab Saudi, di USA, di UK, di Prancis, di Indonesia, di Papua, dimanapun itu sama ilmunya Gusti Allah. Yang membedakan adalah environment di mana kita belajar. Kalau environment kita itu toxic, kita nggak akan dapat apa-apa. Tapi kalau kita di environmental yang mendukung, berkembang, kita akan at least kita bisa menjadi pribadi yang lebih baik. Betul Pak. Ya kemarin saya kan juga sempat merasakan di UM ya Pak ya. Itu competitiveness in every student here, every student there is very kayak high quality gitu Pak, kompetitifnya kan. Mereka punya high quality of competitiveness, kayak dia itu punya gimana ya saya bilangnya ya, punya semangat untuk berjuang gitu loh, mempertahankan argumen mereka. Terus habis itu That's called critical thinking, critical thinking, argumentation. Ya, terus saat dosen menerangkan, mereka semua itu diam dan juga mencatat. Every student write. Kayak saya gini, kayak ini kalau anak UINSA kayak gini, kayaknya UINSA gampang deh jadi top 1 university in Indonesia. Iya gak sih Pak? Environment-nya sangat menekan saya untuk melakukan itu. But in the other side, we didn't do it. Jadi kayak itu tergantung kepada jenis pola pembelajaran dari mahasiswa kita. Kalau mahasiswa kita lebih banyak kinestetik misalkan, diomongin apa ya gak malpun. nggak masuk Pak, iya. Kalau kinestetik yang bisa dilakukan adalah terjun ke lapangan.
mengalami itu Learn by sendiri. doing. Learning by doing. Learning by doing. Ngono. Tapi kalau umpamanya dia itu lebih mengarah kepada visualistik, verbal, ya mungkin di ruang kelas cocok. Nah, dari sini kurikulum merdeka sebetulnya itu diciptakan untuk menjembatani sekian banyak pola belajar yang dimiliki oleh anak-anak Indonesia begitu. Cuman problemnya penerjemahan kurikulum merdeka ini yang tidak merdeka. Seolah kaku banget Iya gitu. betul Pak. Jadi kayak kita itu Kurikulum merdeka pokoknya magang. Iya. Pokoknya nang luar kampus, ya enggak juga. hanya diterapkan pada beberapa sektor yang memang sektor itu emang ya udah selayaknya seperti itu ya Pak. Ya? Iya. Saya jadi ingat ketika aku dulu master itu kalau di sana itu kan aku master Backcoursework dengan mini project ya. Ada kelas yang namanya lecturing. Lecturing itu isinya kuliah, yang ngasih biasanya profesor atau senior. Iya. Terus setelah lecturing itu ada namanya mentoring. Mentoring itu biasanya diampu oleh mahasiswa doktoral atau doktor muda atau itu yang orang Pemda yang bermitra sama kita itu namanya apa? Apa Pak? Praktisi. Oh, praktisi. Gitu. Kadang-kadang sama praktisi diajak ke kantornya, diajak ke regional planning. Aku dulu kan ambil kebijakan publik ya, ke City of Fremantle, bagaimana Persing itu ditata, terus diajak ke daerah kumuh begitu. Malah ada satu menarik itu mata kuliah tentang community engagement apa community empowerment, aku lupa namanya, tentang community. Tahu apa yang diajarin di sana? Apa Pak? Cuman ngambil foto, ngambil video, itu doang. Terus esensi belajarnya dari mana Pak? Esensi belajarnya bagaimana dengan foto dan video itu bisa engage dengan komunitas sehingga komunitas itu terbangun kesadaran dan aware. Oh gitu ya. Asik tak kandani. Jadi kita otomatis ya ada buku yang harus dibaca sebelum turun lapangan itu pasti. Ada beberapa assignment yang harus dilakukan sebelum turun lapangan itu pasti. Tapi intinya diajari angle ngambil kamera begini apa, siluet ini untungannya untuk apa, kalau begini itu bagaimana. Itu diajari. Oh, mungkin itu punya korelasi dengan foto-foto ini berarti Pak. Iya kan Pak? Gitu. Jadi diajak beneran gitu loh. Asik, merdeka belajarnya asik gitu Iya, loh. betul. Dan yang menarik lagi Mil, sekolah master di sana itu kuliahnya jadi 1 sama S1. Jadi satu. Jadi 1 sama anak S1. Bedanya adalah bobot dari tugas yang dilakukan. Oh, jadi mereka itu satu kelas sama anak S1, Pak? Satu kelas sama anak S1 waktu lecturing. Oh. Mentoringnya berbeda, assignmentnya berbeda. Jadi mereka mendengarkan materi yang sama. Materi yang sama sehingga ketika ada pengayaan yang berbeda yang dilakukan, pemahaman yang dimiliki oleh mahasiswa master pasti berbeda dengan yang dimiliki oleh mahasiswa S1 gitu. Bener. Tapi komunikasi yang terbangun, jembatan antara generasi yang dibangun itu tetap terjadi. Oh iya ya Pak, itu juga membangun relasi juga ya Pak. Membangun ya? relasi juga. Dan motivasi gitu. juga buat S1 supaya melanjutkan ke master. Itu luar biasa sekali sih Pak emang kalau lihat. Karena merdeka belajar di Indonesia ini hanya merdeka bagi beberapa sektor aja yang memang ya sudah selayaknya begitu kan Pak. Kalau S3 beda lagi, Mil. Kalau S3 lebih cenderung kepada independent studies. Jadi kita dikasih ruangan sendiri, dikasih fasilitas komputer dengan super internet dan macam-macamnya untuk collecting data dan macam-macamnya. Segala database juga dikasih akses. Terus kita dikasih termin bisa selesai kapan. Oh, itu juga dilaksanakan di UUM. Iya kalau saya. Itu dilaksanakan di UUM, Pak. Mereka itu bedanya itu di perpusnya. Di perpusnya itu mereka punya ruangan sendiri, mana untuk doktor, mana untuk master, mana untuk undergraduate. Jadi dibedakan. Karena mereka punya gimana ya, Pak? Value yang sendiri di sana. Meskipun di sana juga kita dijelaskan bahwasanya untuk yang master, untuk yang dokter mereka bayar lebih mahal maka dapat ini. Tapi di sisi lain mereka memang
Kalau S1 kebanyakan banyak bicara, Pak. Jadi dibedakan tempatnya itu, Pak. Dibedakan. Contoh sederhana ya, fasilitas yang saya dapat ketika S3 itu, saya dapat komputer tercanggih pada zamannya yang bisa saya dapatkan dan saya pakai for free. Every time. Baik desktop yang ada di ruangan atau yang laptop yang saya bawa pulang. Itu free juga, Pak? Free. Dan ketika saya lulus kemarin, laptop itu bisa dibawa pulang. Kita dengan tanda tangan concern bahwa ini sudah macam-macam dan bisa kita bawa pulang. Termasuk komputer yang tak bawa sekarang sehari buat kerja di Winsa dan ngerancang pola tata kelola kemahasiswaan dan kerjasama di Winsa, hasil gratisan dari Kertin. Komputer yang di ruangan Bapak itu? Komputer yang laptop yang aku pakai. Oh, yang laptop. Itu tercanggih di zamannya. Ya, zaman segitu sudah i7. 2015 itu ya, Pak ya? 2012. Luar biasa sekali. Oke, Pak, mungkin bisa dibuat bukan penutup ya, Pak ya, karena kita mungkin banyak banget topik-topik yang akan kita ulas. Mungkin buat closing podcast kali ini ada nggak, Pak, buat pesan atau kesan buat teman-teman buat semangat untuk melanjutkan S2? Kalau aku S2, S3 itu adalah passion. Ketika tidak ada passion, ya nggak mungkin akan dijalani dan selesai. Jadi kata kuncinya bukan S2 atau S3, tapi ikuti apa passionmu. Kalau passionmu nanti itu sebagai birokrat di level pemerintahan, just do it with love. Kalau memang jadi akademisi, ya harus S2, S3 dong. Iya, gitu kan. Kalau mau jadi entrepreneur, ya be a good and honest entrepreneur. Kalau mau jadi politician, be a good politician, karena politisi banyak yang nggak good. Iya, everyone knows. Oke teman-teman, jadi itu saran dari Pak Rum. Kalau S2, S3 itu passion ya, Pak ya, you shouldn't do it. Tapi kalau memang mau jadi akademisi, ya harus S2, S3. Tapi kalau mau jadi praktisi, mau jadi apa lagi, Pak, governance ministry or something like that, itu ya teman-teman harus melakukan in a good ways ya, Pak ya. Oke teman-teman, itu aja mungkin podcast dari kita hari ini. Kita udah bicara ngalor ngidul. Mulai dari Pak Rum ke Australia, terus habis itu masalah turismenya kita compare sama Indonesia. Kita bicara banyak banget hari ini. Mungkin Pak Rum kita bisa dadah-dadah di sini. Dadah baby. Stronger together, together stronger.